Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Safitri, mahasiswi pendidikan fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2019 dengan NIM 2280190029. Adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materinya, ibu mau tanya nih, pernahkah kalian berpikir bagaimana ya bom atom itu dapat meledakkan suatu wilayah dengan jangkauan yang cukup luas? Apakah kalian tahu? Jadi, bom atom itu dapat meledakkan suatu wilayah atau menghancurkan suatu wilayah karena di dalamnya terdapat reaksi-reaksi dari atomnya, di mana khususnya ada reaksi pada inti atomnya. Nah, apa sih reaksinya dan bagaimana? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari bersama ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang inti atom dan juga reaksi inti atom. Baiklah anak-anak, adapun kompetensi dasar pada bab ini yaitu ada KD 3.10, yaitu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.10 menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pembelajaran yang perlu anak-anak pahami yaitu yang pertama, dapat memahami apa itu karakteristik inti atom, dapat membandingkan reaksi inti atom, dapat menganalisis karakteristik inti atom dan reaksinya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mempresentasikan hasil analisis karakteristik inti atom dan reaksinya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang inti atom. Sebelum membahas inti atom, Ibu akan mengulas terlebih dahulu apa itu atom. Nah, atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat dasar tersebut. Nah, atom ini terdiri atas partikel-partikel subatom seperti elektron yang disimbolkan dengan E, proton yang disimbolkan dengan P, dan neutron yang disimbolkan dengan N. Nah, pada atom ini terdapat inti atom atau yang sering disebut juga nukleus, di mana nukleusnya ini tersusun atas proton dan juga neutron, di mana dalam gambar ditunjukkan pada bagian tengah ya, di mana yang di sekelilingnya ini adalah elektronnya. Nah, inti atom ini memiliki diameter sekitar kurang lebih 10 pangkat min 15 atau kurang lebih 1/100.000 kali ukuran atomnya. Kemudian, banyaknya proton di dalam suatu inti ini dinyatakan dengan simbol Z atau bisa dikatakan juga nomor atom. Dan banyaknya neutron di dalam intinya dinyatakan dengan simbol N. Nah, jumlah proton dan juga neutronnya itu dinyatakan dengan simbol A atau nomor massa. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana A itu sama dengan Z ditambah dengan N. Adapun kaidah penulisan atom yang umumnya digunakan ialah sebagai berikut. Dengan keterangan X ini adalah nama unsur, dan A yang di sini adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Di mana untuk A sendiri merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron, sedangkan Z adalah jumlah dari proton itu sendiri. Nah, kemudian A dikurang dengan Z itu sama dengan jumlah neutron. Kemudian, dalam inti atom ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Nah, istilah yang pertama ialah isoton, di mana isoton ini menjelaskan bahwa inti-inti yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jika dalam suatu penulisan
penulisan rumus unsurnya bisa diketahui dengan mengurangkan di sini yang di atas dikurangin yang bawah, di mana yang atas ini menunjukkan A-nya, di mana yang yang di bawah ini menunjukkan Z-nya ya, di mana jika 13 dikurang 6 itu hasilnya 7 yang menunjukkan jumlah neutron, dan 14 dikurang 7 itu juga menunjukkan jumlah neutron yang sama hasilnya 7 ya. Nah, selanjutnya ada istilah isobar, di mana isobar ini menjelaskan inti-inti yang memiliki nomor massa yang sama. Nah, nomor massa yang sama ini disimbolkan dengan A, di mana A tadi posisinya di atas ya. Jadi, di sini terlihat bahwa dalam unsur natrium dan magnesium sama-sama memiliki nomor massa yang sama, yaitu 24. Istilah selanjutnya ialah isotop, di mana isotop adalah inti-inti yang memiliki nomor atom yang sama, di mana nomor atom yang sama itu tunjukkan tadi dengan simbol Z ya, di mana simbol Z itu letaknya di bawah. Nah, terlihat ya bahwa ketiga unsur ini memiliki nomor atom yang sama. Sampai sini, apakah anak-anak mulai bertanya-tanya, bagaimana sih kita tahu di dalam atom itu ada inti atom, sedangkan tadi dijelaskan bahwa atom aja adalah unsur yang terkecil. Nah, berikut ini ada penjelasan mengapa kita bisa tahu adanya inti atom pada suatu atom. Nah, saat ini kita membahas tentang bagaimana sih eksperimen Rutherford gitu ya, untuk menemukan inti. Nah, di mana dia mempunyai percobaan yaitu adanya sumber sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan emas, di mana melalui celah yang sangat sempit, di mana lempengan emasnya ini dilingkupi oleh seng. Nah, dan di sini sistemnya terisolasi ya. Nah, dari hasil eksperimen tersebut didapatkan bahwa sebagian besar partikel alfa itu melewati kertas emas ataupun lempengan emasnya tanpa defleksi apapun, sehingga bisa dikatakan bahwa adanya ruang besar di dalam atom. Nah, kemudian hasil selanjutnya beberapa partikel alfa ini ternyata dibelokkan dengan sudut tertentu. Nah, yang menyatakan bahwa adanya daerah bermuatan positif yang bertanggung jawab atas adanya defleksi ini. Nah, daerah positif ini yang diasumsikan sebagai nukleus ataupun inti atom. Nah, simpulan terakhir yaitu karena sedikit partikel alfa yang mengalami defleksi, maka dinyatakan bahwa volume inti ini sangat kecil. Nah, berdasarkan dari eksperimen hamburan Rutherford yang sudah ditonton, nah, secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana jumlah neutron dan proton dibagi dengan volume inti atom itu sama dengan A dibagi 4/3 pi R pangkat 3, di mana A per 4/3 pi R pangkat 3 ini nilainya tetap. Nah, ini berarti A itu sebanding dengan R pangkat 3 atau R sebanding dengan A pangkat 1/3. Dengan demikian diperoleh R-nya sama dengan R0 dikali A pangkat 1/3. Nah, berdasarkan hasil percobaan, diketahui R0 itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 15 meter, atau sama dengan bisa ditulis juga 1,2 FM atau Fermi ya bacanya, di mana R-nya menjadi 1,2 dikali A pangkat 1/3 Fermi. Nah, keterangan di sini adalah R adalah jari-jari inti atom ya, dan A adalah nomor massa atom. Selanjutnya kita akan membahas massa inti, di mana tadi sudah disebutkan ya bahwa massa inti itu terdiri atas proton dan neutron, sehingga massa inti adalah massa proton dan juga massa neutron. Nah, satuan massa yang digunakan dalam perhitungan nuklir atau inti atom adalah satuan massa atom atau disingkat dengan SMA atau AMU. Nah, 1 SMA-nya ini adalah 1/12 dari massa atom karbon yang ditemukan di bumi. Nah, bisa ditulis dengan sebagai berikut ya. 1 SMA itu sama dengan 1,6605 dikali 10 pangkat min 27 kg atau sebanding dengan 931,494 mega elektron volt per C pangkat 2. Nah, berkaitan dengan massa inti tadi, ini masih ada hubungannya nih, di mana defek massa itu
menyatakan selisih antara massa inti dengan jumlah massa proton dan neutron. Nah, simbol dari defek massa ini adalah delta M, yang dimana rumusnya adalah delta M sama dengan buka kurung Z dikali MP, di mana MP ini adalah massa proton, ditambah buka kurung lagi, A dikurang Z tutup kurung, di mana A dikurang Z itu adalah jumlah neutron. Nah, dan jumlah neutronnya ini dikalikan dengan Mn, yaitu massa neutron. Nah, dari yang tadi itu dikurungkan, kemudian dikurang dengan M inti, di mana ini massa inti atomnya ya. Selanjutnya ialah tentang gaya inti. Nah, gaya ikat inti ini bisa dibayangkan seperti pegas yang terpasang antara dua bola yang mewakili dua buah proton. Nah, jika kedua bola tersebut menjauh, maka keduanya akan tertarik mendekat, seperti berikut ini. Nah, sementara ketika berdekatan, keduanya akan tertolak menjauh, seperti yang ilustrasi berikut ini. Nah, gaya ini juga dapat terjadi antara proton dan neutron ataupun neutron dan neutron. Kemudian, gaya ikat inti ini berasal dari massa yang hilang dalam inti, di mana gaya ikat inti akan hilang jika jarak antar nukleonnya atau nukleusnya adalah 5 kali 10 pangkat min 15 meter. Kemudian ada juga energi ikat inti. Apa sih itu energi ikat inti? Nah, energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan partikel-partikel penyusun inti menjadi partikel-partikel yang terpisah. Adapun besarnya energi ikat inti dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Ini jika dinyatakan dalam Kg, di mana energi ikat inti sama dengan delta M dikali C pangkat 2. Nah, sedangkan energi ikat rata-ratanya per nukleusnya bisa dicari ya dengan di mana dengan rumus yang ini tentunya dibagi dengan A-nya, di mana itu adalah jumlah nukleusnya. Nah, anak-anak masih berkaitan dengan energi ikat inti. Misalkan suatu reaksi inti dinyatakan menurut persamaan A plus B menjadi C plus D plus E. Maka besarnya energi yang timbul dapat dicari dengan rumus E sama dengan MA tambah MB dikurang MC tambah MD, di mana jumlah dari masanya ini nanti dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Nah, tahapan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya ialah reaksi inti atom, di mana reaksi inti atom ini terjadi dua jenis, yaitu ada reaksi fisi dan juga reaksi fusi. Apakah reaksi fisi dan reaksi fusi ini? Nah, akan dibahas selanjutnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas reaksi fisi. Apa reaksi fisi? Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan disertai timbulnya energi atom yang sangat besar. Contoh dari reaksi fisi ini adalah inti atom uranium yang ditembakkan dengan neutron, di mana reaksinya dapat dituliskan dengan uranium yang ditambahkan dengan neutron menghasilkan barium dan kripton, dan juga tentunya neutron itu sendiri dan pastinya menghasilkan energi. Jadi di sini ada simulasi tentang uranium, di mana uranium ini ditembakkan dengan sebuah neutron menghasilkan tadi ya barium dan juga kripton, di mana tidak ada itu, dia juga menghasilkan energi yang besar dan juga neutron yang lainnya. Biasanya neutronnya bisa 2 ataupun 3, di mana neutron ini akan menembakkan uranium lainnya dan terjadilah reaksi fisi berantai. Kemudian ialah reaksi fusi. Apa sih reaksi fusi? Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat. Nah, contoh dari reaksi fusi adalah penggabungan triton dengan triton menghasilkan inti helium, di mana reaksinya dapat ditulis di sini triton tambah triton menjadi helium ditambah neutron ditambah energi. Nah, berikut ini adalah contoh untuk reaksi fusi, di mana reaksi fusi adalah penyatuan dua inti atom. Contohnya adalah pada matahari, di mana ketika hidrogen itu digabungkan, maka menjadi helium yang menghasilkan energi yang sangat besar tentunya, dan juga tak lupa menghasilkan neutron.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana contoh soal yang pertama ini jelaskan bahwa jika diketahui massa atom oksigen adalah 15,995 SMA dan massa hidrogen adalah 1,0078 SMA dan massa neutron sebesar 1,0087 SMA, yang ditanyakan adalah tentukan energi ikatnya. Penyelesaiannya ialah sebagai berikut, di mana diketahui dulu ya, MP sama MH itu sama dengan 1,0078 SMA, dan M inti itu sama dengan 15,995 SMA, dan MN itu adalah 1,0087 SMA. Dan yang ditanyakan E-nya ya. Nah, untuk penyelesaian E-nya sendiri, kita pakai rumus yang sudah dijelaskan tadi, di mana untuk mencari energi itu sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt, di mana kita cari dulu nih delta M-nya dengan rumus Z dikali MP ditambah A min Z dikali MN dikurang M inti. Di mana tadi Z-nya kita tahu ya 8 dan MP-nya juga sudah diketahui. Nah, A min Z-nya juga sudah diketahui dan MN-nya juga tadi sudah diketahui. Dan dikurang dengan M inti yaitu 15,995. Nah, dari jumlah delta M-nya ini nanti dikalikan dengan 931, di mana hasilnya menjadi sebagai berikut ini. Nah, jika jumlah ini dikalikan dengan ini, hasil E-nya menjadi 127,547 Joule. Nah, contoh selanjutnya yaitu di sini menggunakan suatu petunjuk, di mana petunjuk pertama ini, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, jawabannya akan B jika pernyataan benar dan alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, untuk jawaban yang C, jika pernyataannya benar dan alasannya salah. Untuk pernyataan yang D itu jika pernyataannya salah dan alasannya juga benar. Nah, yang terakhir itu jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, di sini ada pernyataan ya, di mana inti atom terdiri dari neutron yang bermuatan netral dan proton yang bermuatan positif. Dengan sebabnya, kulit atom tersusun atas elektron-elektron yang bermuatan negatif, dan pada atom yang netral jumlah elektron sama dengan jumlah proton di inti atom. Bagaimana penjelasannya? Berikut ini ya. Nah, penyelesaian yang kedua di mana tadi jelaskan inti atom itu terdiri dari neutron yang bermuatan netral dan proton yang bermuatan positif. Dan kulit atom itu kita ketahui terdiri atas elektron yang bermuatan negatif. Nah, pada atom yang bermuatan netral, jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah proton. Jadi, jawabannya ialah opsi B ya. Karena tadi dari soal ini terlihat bahwa pernyataannya ini benar. Alasannya juga benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Sehingga bisa dijawab bahwa opsi B ialah paling tepat untuk menunjukkan pernyataan dan sebab soal tadi. Bagaimana anak-anak sekalian? Apa yang sudah kalian pelajari pada kali ini? Iya, benar sekali. Kita sudah mempelajari tentang inti atom dan bagaimana strukturnya, dan juga sudah mempelajari reaksi-reaksi pada inti atom. Nah, sudah tahu bukan bagaimana bom atom itu dapat meledak dan dapat mengakibatkan efek yang sangat besar? Iya, benar sekali, karena adanya reaksi pada inti atom. Nah, di mana reaksi pada inti atomnya ini adalah reaksi fisi, sebagaimana penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian semua untuk menganalisis lebih lanjut terkait karakteristik inti atom dan reaksinya, serta berikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hasil analisis ini anak-anak presentasikan pada pekan depan ya. Nah, jika masih ada materi yang dirasa kurang paham, boleh diputar kembali video ini dan ditanyakan pada grup WhatsApp kita ya untuk pertanyaan yang masih belum dimengerti dari video ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian penyampaian materi dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.